harus tangguh, harus berkualitas, harus siap bertarung, berkontribusi, harus jangan malu-malu. Jangan malu-malu dalam arti, karena kadang-kadang kita suka mikir, aduh kita cuma perempuan, emang bisa. Teman-teman Tidar dimanapun kalian berada, kita sangat bangga karena sudah banyak sekali anak-anak muda Tidar yang berkreasi, yang berinovasi, dan kita mau highlight UMKM yang ada di Tidar. Beberapa di antaranya ada di sini. Ini yang ada di Sumut. Nah, lebih banyak lagi, tapi ini yang ada di sini aja karena nggak muat semuanya, saking banyaknya. Jadi di sini ada Tidar. Aku suka banget namanya karena T as in teh, dar, tapi Tidar kayak Oke, ngerti lah kalian. Jadi ini teh hijau celup, oke, macam-macam. Ini bubuknya. Terus ini bubuknya black tea premium loh. Nggak hanya black tea biasa, black tea teh hitam asli dari daun teh pilihan kualitas terbaik. Bahkan ini khas Simalungun, Sumatera Utara. Buat yang perlu souvenir kalau dari Medan atau dari Sumatera Utara, tinggal ke rumah PD Tidar Sumut dan ada Tidar. Jadi UMKM kita. Dan ini nih, keren ini. Jadi ini tebu di mix dengan Markisa. Beberapa hal, terutama Markisa. Tebu setara. Mantap. Langsung aja lah ya. Boleh. Ada jari-jarinya juga. Horas kawan muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam kawan-kawan muda. Jadi bro and sis, ini tag perdana kita di studio Tidar Sumatera Utara. Biar Pak rame. Hari ini kita kedatangan tamu jauh dari ibu kota, yang pastinya kawan-kawan muda udah gak asing lagi nih dengan bintang tamu kita yang keren, cakep, kece, gesit, pokoknya Kartini masa kini banget lah. Hayo, kira-kira siapa? Tebak dulu, nanti diputer ya. Gitu. Dia jadi produser dan sutradara. lanjut sis. Yaitu Mbak Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, Ketua Umum Tunas Indonesia Raya, yang lebih dikenal dengan sapaan Mbak Sarah. Horas Mbak Sarah. Horas. Oke. Ya kali, siap. Lagi di Tidar Sumut soalnya. Semangat. Nah, kita hari ini Mbak bakalan nge-games bareng. Siap. Bareng Mbak Ketum nih. Jadi peraturan gamesnya Mbak sederhana. Dia bakalan ngasih Mbak Ketum 5 pertanyaan. Oke. Nah, siap gak Mbak? Harus cepat menjawabnya. Benar. Beberapa. Setelah itu ada yang bertanya, jawab langsung tuh. Oke. Jadi ini bukan yang jawab langsung ya? Bukan. Oke. Mbak Ketum harus jawab salah satu jawabannya dengan cepat nih. Apa itu Tidar? Milenial? Kolonial? Milenial. Oke. Bukan kolonial ya? Kirain itu kalau pertanyaan apa itu Tidar, nggak bisa cepet jawabnya, itu harus panjang itu jawabannya. Oke, siap. Jadi ini atau ini gitu ya. Oke. Nangkep. Jawabannya pemanasan. Milenial. Jawabannya kan itu aja, tapi biar langsung tek gitu. Siap. Oke. Menurut Mbak Ketum, Pak Prabowo itu orang yang A. serius, B. humoris. Humoris. Aku lah nanti. Gak apa-apa justru bagus kayak gini jadinya natural. Lucu jadinya. Oke. Mana? Humoris. Iya ya, humoris ya. Seriusnya itu tuh
nggak selalu gitu loh. Justru lebih sering kita tuh kalau misalkan dia lebih sukanya humoris. Sebenarnya sih nggak tegang-tegang amat. Enggak. Cuman kalau misalkan lagi marah ya emang menakutkan. Tapi semua orang kalau marah juga menakutkan sih. Iya. Jadi bukan hanya Pak Prabowo aja. Iya, itu sih tergantung, kayak kita singa, kalau salah ya pasti. Pasti. Ya, dan apalagi beliau kan dari latar belakang tentara. Benar. Kalau misalkan nggak ada itu justru kitanya mempertanyakan. Benar. Aku tuh bolak-balik ketemu sama Pak Prabowo, kalau Bapak itu ngomong, aku tuh suka nangis. Biasanya banyak yang ya boro-boro dirimu, saya aja keluarga yang udah biasa dengar beliau dari kecil aja tetap aja masih menitikkan air Iya. mata. Setiap ngomong tuh Gitu. itu dari Lanjut ini Oke, jadi lanjut. lama. Katanya cepet. Yang ketiga, Ya siap. Mbak Sarah itu sebenarnya orang yang inovatif atau ceriwis. Ya udahlah ya. Yang satu melebihi yang satunya lagi ya, ini ceriwis ya. Maunya sih inovatif, tapi sadar diri. Tapi nggak dibilang sebenarnya udah tahu. Ya sudahlah ya. Oke, nasib dari sananya udah begini. Oke, ini pertanyaan selanjutnya harus dijawab singkat nih Mbak. Menurut Mbak Ketum, PD Tidar Sumut? Loh, katanya dari tadi mikirnya ada opsi Enggak, ini nggak pakai opsi lagi nih. Oh, oke. Ini kan dibilang. Oke, ulangi lagi. PD tidak semua. Pertanyaan selanjutnya harus dijawab singkat nih Mbak. Menurut Mbak Ketum, PD Tidar Sumut? Hebat. Wih. Bisa nambah lagi? Boleh. Horas. Gara-gara yelnya. Aduh. Bersyukur loh, alhamdulillah. Teman-teman nih semuanya. Untuk teman-teman Tidar Sumut. Terus ini yang kedua Mbak. Maaf ya bro. Gak maksud membedakan gender nih. Oh, oke. Menurut Mbak Sarah, di zaman sekarang peran perempuan harus gimana sih? Harus tangguh, harus berkualitas, harus siap bertarung, berkontribusi, harus jangan malu-malu. Jangan malu-malu dalam arti, karena kadang-kadang kita suka mikir, aduh kita cuma perempuan, emang bisa. Kayaknya harus ada khusus. Harus bahasnya. berani. Iya. Harus berani. Berani. Sebenarnya ini bukan hanya untuk perempuan sih, untuk semua juga sama. Tapi terutama untuk perempuan hanya karena ya secara budaya kita sering dibuat merasa tidak percaya diri, atau merasa tidak layak, atau merasa itu bukan tempat kita. Jadi kita harus berani untuk melanggar aturan sedikit. Tapi demi kebenaran. Demi kebenaran, bukan berarti melanggar aturan terus habis itu yang nggak benar. Enggak, maksudnya melanggar, ya bukan melanggar, menangkis dan mencoba untuk mengesampingkan hal-hal yang mungkin selama ini kita pikir adalah hal yang pakem, padahal itu hanya persepsi. Berarti ini masing-masing orang ya pandangannya Mbak. Ya mudah-mudahan ke depan perempuan ini ada pemikiran-pemikiran sama kayak Mbak Ketum. Harus siap untuk berjuang, Ya. apapun kondisinya. Luar biasa kalau Mbak Ketum. Dia kayak begini nih akan Mbak Ketum. Contohnya Mbak Ketum. Kita saling belajar di sini, saling menguatkan. Saya juga belajar banyak dari Sistia. Siap. Kak guru kita juga. Oke. Terakhir Tum. Siap. Pesannya untuk anak-anak muda Indonesia harus apa? Oke. Anak-anak muda Indonesia jangan jadi kaum rebahan. Kenapa? Karena ini adalah waktunya kita. Apalagi kalau sekarang Gen Z dan milenial itu sudah mayoritas penduduk Indonesia. Jadi sekarang saatnya, menunggu kapan lagi gitu loh. Kalau misalkan sekarang pada saat kita sebenarnya adalah pemilik masa kini. Jadi kita bukan masa depan bangsa lagi, tapi kita adalah masa kininya bangsa ini. Artinya kita harus siap berkontribusi sekarang, karena kita memang punya peluang paling besar sekarang, sehingga kita bisa membuat fondasi yang kuat, sehingga pada saat nanti kita sudah selesai dari bonus demografi, kita bebannya nggak terlalu berat gitu loh. Jadi sekali lagi, anak muda Indonesia harus
menyadari potensi yang ada dalam dirinya supaya siap berkontribusi di ranah apapun. Kan singkat toh, Singkat. daripada ntar SKS berapa Benar. SKS. Tapi greger. Oke, Tum. Terima kasih sudah mau nge-games bareng. Gamenya buat rada deg-degan mikir-mikir gitu. Agak. Game tuh biasanya nggak usah mikir. Enggak. Protes. Ini sih namanya games ini ya. Apa tuh kalau ada yang di games Games itu dalam. otak itu, iya. Games mendalam. Mendalam. Makasih Tum udah nge-games bareng teman-teman Tidar Sumatera Utara dan terima kasih sudah datang. Terima kasih sudah mengundang saya. Selamat sekali lagi untuk Tidar Talk-nya. Terima kasih Tum. Oke kawan-kawan muda, sekian dulu untuk games kita hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kita bakal mengundang tamu-tamu yang lebih istimewa lagi. Salam 5 cinta, wassalam.